salah satu filler episode terbaik di series Ultraman Blazar. Halo, kembali lagi sama Koko Ultranil di sini dan kita sedang membahas episode 9 dari Ultraman Blazar ya. Dan di sini tuh banyak banget hal-hal yang membuat aku kayak hah? Gitu di episode 9 ini. Jadi episode ini tuh judulnya Planet of Music. Artinya dalam bahasa Indonesia planet musik. Nah, berarti kan ini episodenya tentang musik ya. Aku sendiri seorang musician atau seorang yang main musik ya. Aku kadang main keyboard atau gitar, kadang nyanyi-nyanyi juga. Jadi aku penasaran gitu sama episode ini tentang apa ya guys ya gitu. Soalnya mengangkat tema musik apa yang akan diangkat gitu ya. Apakah monsternya akan bisa nyanyi, kaijunya ada hubungannya dengan musik atau gimana. Nah, cerita tuh dimulai dengan Andri yang lagi lari pagi dan dia tuh tiba-tiba dapat suatu tiket konser musik dari seorang yang dia kenal di zaman dahulu. Nah, terus kita lihat flashbacknya Andri, dia pernah ketemu sama 4 orang pemusik ya yang sedang main musik di ya pokoknya lagi di pinggir danau atau gimana lagi main musik gitu ya guys ya. Oke, nggak ada yang sus di situ, biasa aja semuanya. Dan setelah selesai flashbacknya, waktu di zoom tiket konser musiknya itu ada sesuatu yang menarik guys ya. Kalau kalian baca di situ, yang bisa baca katakana ya, itu tulisannya Ensemble Q. Nah, Ensemble Q itu sebentar, kok mirip sesuatu ya? Mirip sama Ultra Q. Mungkin ada hubungannya dengan Ultra Q di sini ya. Nah, lepas dikit dari ceritanya Andri, di markas kart Gento dan kawan-kawan lainnya sedang melakukan kegiatan seperti biasa. Dan tiba-tiba tuh Gento matanya tuh kayak biru guys, yang sebelah sini tiba-tiba jadi biru. Terus ada suaranya Blazar itu loh, gitu ya. Jadi kayak suara cahayanya Blazar itu kayak Blazar tuh lagi ngendaliin si Gento ini. Dan tiba-tiba secara nggak sadar Gento ngambil gelasnya si Yasunobu diminum. Dan si Gento ternyata nggak suka minumannya, gitu. Ternyata isinya jus sayur ya guys ya. Dan Gento tuh nggak suka, tapi anehnya dia ngambil gitu ya. Jadi yang lain tuh bingung, lah Kapten kenapa kamu ngambil, bukannya kamu nggak suka. Nah, itu kayaknya Blazar lagi ngerjain si Gento guys, nggak jelas deh bang. Dan di situ kita bisa lihat inner space-nya Blazar ya. Jadi kalau selama ini kita bilang nggak ada inner space-nya, sekarang kita bisa lihat ya. Beberapa episode lalu sebenarnya udah kelihatan ya, tapi kali ini tuh kayak rasanya kayak kita jadi Gento gitu loh guys, kayak VR. Pernah tahu VR nggak guys? Jadi kayak yang pakai begini loh. Jadi kayak kita rasanya tuh lagi main VR dan kita lihat Blazar di depan kita. Nah, di situ dia ketemu Blazar, tapi Blazar nggak ngomong nggak apa, cuma si Gento aja yang ngomong, dan ngomongnya kayak kasual banget gitu. Kalau misalnya aku tepuk sekali nanti kamu bercahaya sekali ya, kalau 2 kali nanti kamu bercahaya 2 kali. Mungkin kayak ngetes gitu ya, si Blazar ini sebenarnya denger aku atau enggak gitu. Pak gitu, terus nging sekali, pak nging nging. Oh, berarti bener si Blazar ini sedang mendengarkan Gento. Nah, setelah keluar dari VR-nya itu ya, si Blazar Stone ini tiba-tiba menyala dan panas gitu. Sampai si Gento kesakitan dan diliatin sama semua orang. Aduh gitu. Ya, anak buahnya pada, ada apa Kapten? Ada apa Kapten gitu. Ya, si Gento nggak mau ketahuan. Oh, nggak apa. Nggak tahu kenapa ini, biasa aja. Nah, terus kita cut ke 4 pemusik itu yang sedang di malam hari ya. Mereka ngelihat ke angkasa dan mereka tuh bilang sesuatu yang sedikit aneh guys. Jadi kayak dia bilang, salah satu bilang, aku masih pengen bermain musik di sini, ya. Tapi ini yang terakhir, aku sedih gitu. Sambil ngelihat ke angkasa dan tiba-tiba ada kayak bintang jatuh gitu. Aku di situ, wah, apa ini, kayaknya para pemusik ini orang baik kali ya. Kayak kenapa ini kok mereka mau main musik untuk terakhir kalinya nih? Kenapa mau pensiun atau gimana gitu kan? Dan terus tiba-tiba ada meteor jatuh di dekat sungai, duar gitu. Jadi mungkin aja ya itu yang dilihat tadi, yang bintang jatuh tadi itu adalah meteor itu guys. Dan aku yakin itu bener sih. Dan di situ 4 pemusik itu ya, mereka udah di posisi mereka masing-masing di area konsernya mereka. Jadi kan mereka bilang main yang terakhir kalinya. Dan pas gordennya dibuka, set gitu kan harusnya penontonnya banyak gitu guys. Kosong, gak ada penontonnya sama sekali. Di situ aku mulai sus ya guys ya. Soalnya kan mereka udah keluarin undangan atau tiket
konser gitu, masa ya nggak ada yang nonton ya kan. Padahal mereka mainnya juga bagus. Di situ aku mulai aneh nih rasanya, kok kayaknya aneh, dan mereka bilang ini adalah permainan terakhir mereka. Nah mulailah mereka main musik tapi dengan awalan tuh kayak aneh gitu guys, nyit gitu, pokoknya aneh banget. Dan di situ aku mulai kayak sebentar, ini rasanya familiar. Lalu mulai guys mereka mainin lagunya, deng 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 deng. Aku langsung wait a minute, tunggu sebentar, cutto mate, ini lagunya Ultra Q guys. Jadi ini tuh openingnya Ultra Q. Buat kalian yang belum pernah tahu Ultra Q ya, kalian harus lihat sih Ultra Q. Itu bahkan ada sebelumnya Ultraman yang pertama, itu Ultra Q itu yang pertama banget. Dan itu lagu openingnya Ultra Q yang dimainin guys, yang ngeri gitu lagunya. Wah itu keren banget sih. Dan meteornya langsung pecah dan jadi kaiju. Dan kaijunya apa? Garamon. Wah, GG. Fun fact-nya ya guys ya, si Garamon ini terakhir muncul sebagai kaiju di Ultra Q dan nggak pernah muncul di series Ultraman manapun. Tapi si Garamon ini mengingatkan aku dengan kaiju yang mirip dengan dia di Ultraman Cosmos ya. Tapi sebenarnya itu bukan Garamon ya guys ya. Itu namanya adalah Gamoran. Jadi itu emang disengajain dibikin mirip untuk tribute kali ya untuk Garamon. Tapi itu bukan Garamon, itu Gamoran ya, yang biasa disebut sama Musashi si Minin. Nah itulah ya. Nah, fakta bahwa si Garamon ini belum pernah muncul di series Ultraman manapun itu membuat momen episode 9 ini semakin spesial ya guys ya, karena ini pertama kalinya Garamon muncul. Nah, di sini nih aku agak ragu sih apakah bener 4 pemusik ini tuh yang ngendaliin Garamon. Ya kan bisa aja, soalnya kan kebetulan banget gitu, ada bintang jatuh yang dilihat sama mereka, terus ada kaiju, lalu mereka main musik dan gak ada yang nonton. Ya masa kalau ngendalin kaiju ada yang nonton ya kan. Nah, tapi waktu lagunya itu diganti, mereka ganti lagu lain, mungkin masih lagunya Ultra Q juga tapi beda lagu gitu ya guys ya. Garamon tuh perilakunya berubah. Nah disitulah aku yakin kalau mereka lah yang mengendalikan Garamon. Tapi kenapa? Sementara itu Earth Garon yang berusaha tembak-tembak dan pukul-pukul kaiju Garamon ini nggak berhasil ya guys ya, karena armornya Garamon ini terlalu kuat. Dia itu sebuah robot kaiju yang armornya kuat banget guys. Bahkan sampai armor tajamnya Garamon ini berhasil untuk nusuk nembus kokpitnya Earth Garon dan hampir mengheadshot Yasunobu. Yasunobu mungkin shock gitu terus pingsan ya guys ya. Dan Gento keluar, lalu ya seperti biasa Henshin. Nah di sini ada yang lucu ya guys ya, pas Henshin tuh Gentonya ngelayang guys, melayang gitu pas Henshin. Nah itu kayak lucu banget sih pas gue lihat, doh kok melayang begitu. Dan Ultraman Blazer punya Raisin baru cuy, let's go. Gue kira bakal pakai Raisin seperti biasanya kan, tapi pas kulihat entar kok rada aneh gitu, rada beda. Oh ini Raisin baru ini, dan dia ditambah gerakan uppercut yang di dunia nyata berlanjut juga. Jadi jeder gini, setelah di Raisinnya begini, di dunia nyatanya dia juga nggak uppercut si Garamon. Jadi emang sengaja si sutradaranya tuh bikin kayak gitu guys. Tapi keren sih ya sih, mungkin biar nggak bosen kali ya. Jadi kayak Ultraman zaman dulu gitu loh. Raisinnya ada banyak, kayak si Daina kan Raisinnya ada beberapa gitu. Ada yang CGI, ada yang set seperti biasa. Jadi biar nggak bosen lah gitu terus. Blazer berusaha untuk mukul tapi kesakitan dianya karena armornya Garamon ini terlalu keras guys. Jadi sama aja si Earth Garon mau si Ultraman Blazer mukul juga nggak pengaruh sama sekali. Nah Garamon ini pakai jurus suara nggak jelas yang bikin telinga sakit. Wah gitu. Blazer pun sampai aduh dan akhirnya ditendang sama si Garamon ya guys ya, sampai ya kepepet lah dia pokoknya si Blazer. Nah di sisi lain Anri itu berhasil tahu kalau kaiju ini, Garamon ini dikendaliin sama gelombang suara dan langsung mencurigai 4 pemusik itu atau yang di konser itu ya, langsung dia bergegas untuk ke konser 4 pemusik itu. Dan pas di sana bener aja ya guys ya, kok kosong gitu. Wah langsung konfrontasi mereka, GG banget sih. Dan ternyata guys ya, 4 pemusik ini adalah alien. Wah, ternyata sebuah revelation, sebuah discovery. Wow. Nah, backstory mereka ini menarik banget sih menurutku ya. Mereka tuh dikirim ke situ 60 tahun yang lalu untuk men-summon Garamon, lalu menghancurkan dan mencuri kekayaan di bumi ini lalu pergi. Nah, tapi mereka saat itu tiba-tiba menemukan musik.
Nah, musik itu sesuatu yang nggak pernah mereka tahu atau dengarkan sebelumnya, dan di situ mereka jatuh cinta dengan musik dan pengen untuk main musik. Nah, akhirnya mereka tunda terus sampai akhirnya nggak bisa ditunda lagi dan waktunya sudah mau tiba gitu. Garamon udah segera datang. Tapi aku ada satu pertanyaan ya, aku bingungnya tuh kenapa 4 pemusik ini ngasih Anri tiket konser itu kalau mereka tuh mau ngendaliin Garamon lewat konsernya gitu ya. Harusnya ya jangan ada orang yang tahu, atau enggak mainnya di rumah kayak atau gimana. Kenapa harus di konser dan kenapa harus ngundang Anri gitu kan? Karena mereka mau menghancurkan dunia, kenapa harus ngundang Anri gitu ya? Apakah karena mereka ingin Anri untuk menghentikan mereka? Itu yang persis ditanyain oleh Anri loh. Gila ini kualitas ceritanya ini udah kayak anime-anime terkenal loh guys ya. Anri yang mencoba negosiasi nggak berhasil ya. Terpaksa dia untuk ngeluarin senjatanya dan bener aja ditembak si alien ini, si pemimpin pemusiknya guys. Trot gitu. Wah gila sih, aku sampai kaget loh. Beneran ditembak ini. Nggak seperti Ultraman biasanya gitu. Dan Anri sampai nangis guys. Habis ditembak kan langsung nggak main musik lagi. Garamon juga langsung off ya. Langsung off gitu. Blazer yang dapat kesempatan langsung keluarin jurus barunya, tapi kali ini beda ya guys ya. Dia bukan shuriken biasa tapi keluarin dual shuriken. Ini Blazer mode tawuran kah, bawa gear motor. Dan inilah Ultraman tawuran. Ya aku suka sih ini, bukan suka tawuran ya guys maksudnya, tapi maksudnya konsep ini loh, seperti halnya tombaknya si Blazer. Jurus shurikennya Ultraman Blazer ini juga bisa fleksibel ya, bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Bisa gede, bisa jadi dual, bahkan ya tombaknya Blazer juga bisa dual kan. Ya pokoknya keren dah. Dan akhirnya duar, Garamon pun meledak ya guys ya. Dan akhirnya si pemusik itu pun bilang apa? Bilang terima kasih sama Anri karena sudah menghentikannya. Nah bener kan, kalau sebenarnya para pemusik ini, sebenarnya para alien ini ya, itu nggak pengen untuk ngancurin bumi. Karena apa? Karena mereka udah jatuh cinta banget sama musik yang dibuat oleh manusia. Mereka nggak ingin manusia itu punah. Jadi mereka ingin untuk Anri menghentikan mereka. Wes keren. Kita ekspektasinya tuh dapat filler episode tuh yang fun, yang hahihi gitu. Tapi ternyata malah dapat yang serius. Ini jenis banget sih sutradaranya, ini bisa bikin episode 9 yang episode filler ini sebagai episode tribute buat Ultra Q. Tapi apakah kalian tahu Ultra Q itu apa? Ayo yang tahu langsung komen di bawah ya. Apa bedanya Ultra Q dengan Ultraman? Yang paling bagus jawabannya aku pin komennya. Nah oke, segitu aja pendapat dari aku untuk episode 9 ini ya. Jangan lupa untuk ikut nobar sama aku episode 9 ini yang nanti akan tayang di RTV versi dubbingnya Jumat nanti ya guys ya, jam 9.30 malam. Episode 10 dengan judul Orang Tua dan Anak akan tayang Sabtu ini tanggal 16 September 2023 jam 7.28 pagi seperti biasa. Wah udah gak sabar lihat anak dan istrinya Gento ya guys ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Dan juga subscribe ke channelku, bantu aku untuk mencapai 100.000 subscribers. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. I'm Koko Ultranil signing off. Swatch.